Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali diberi kesempatan untuk kemudian mengambil kebaikan-kebaikan dari thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, saya mau menyapa ibu-ibu dulu ya, supaya tidak lupa yel-yelnya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, semangat, sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Wanita Islam, yes, yes, yes. Ya, ada tambahan kalau untuk di wanita Islam ya. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, Allah masih tetap menyemangatkan himmat atau semangat di dalam hati kita. Mudah-mudahan semangat ini menjadikan modal kita untuk kemudian menghimpun kebaikan-kebaikan, menghimpun pahala-pahala di setiap harian kita. Untuk apa? Untuk menjadi bekal kehidupan setelah mati. Karena kehidupan setelah mati itu harus kita sendiri yang rancang ya. Kalau hidup di dunia ini Allah yang tetapkan ya Bu ya. Rizki kita Allah yang tetapkan. Maka jenengan jangan salah yang ngoyo, jangan salah bersungguh-sungguh. Kalau ngoyo atau bersungguh-sungguhnya untuk kehidupan di dunia itu keliru ya. Kenapa? Karena hidup di dunia itu urusan Allah ya. Kita jangan ngurusin hidup di dunia, udah urusan Allah. Karena apa kata Allah? Barang siapa ya orientasi hidupnya akhirat, berarti kan semua akhirat, maka aku berikan bagian dunianya, bahkan dunia akan menghamba kepadanya. Coba Bu ya, kalau kita urusan ya saat hidup di dunianya itu akhirat yang kita prioritaskan, maka dunianya akan menghamba, tunduk kepada kita. Berbeda dengan kalau ya hidup di dunia ini kita menghambanya kepada dunia. Maka kata Allah, bisa aku berikan, tapi bisa juga tidak aku berikan ya. Kenapa? Karena dunia itu adalah urusan Allah. Sudah ya. Dipikirkan, yang dipikir bangun tidur itu jangan urusan dunia, akhirat. Jadi kalaupun kita masak, ini pikiran di sini juga bagaimana caranya supaya masak kita juga plus urusan akhirat. Ya. Dengan apa? Masakan yang bekerja tangan, kaki, ya kan Bu? Ya. Ini pikiran harus akhirat, lisannya nganggur, eman-eman. Dikir. Nah, itu namanya orang yang tidak mau ketinggalan ya, bahwasanya ya setiap langkah,
setiap pekerjaan dunia kita itu harus berbuah juga untuk akhiratnya. Ibu ini ngaji, ya, mendengarkan sambil ya dikir dalam hati bisa, ya. Jadi jangan kemudian ngaji karo bayangkan kok bar ngaji aku tak labrak tonggoku. Astagfirullah. Nah, aku anyel biang. Mergane iki nek jadwale buyeni jadi tak ya tunda. Jadi ditunda sih. Astagfirullah, kok mulai ngaji harapan ya melabrak tonggo ini jangan ya. Mana tadi ya? Salafus Sholeh itu memberi contoh kepada kita. Apa contohnya? Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk akhiratnya. Jadi kebaikannya bukan untuk dunia, untuk akhiratnya. Kalau untuk akhiratnya, kebaikan ini pasti berfungsi kebaikan juga untuk dunianya. Karena otomatis ya kebaikannya itu yang diinginkan, kebaikan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah tuntunkan. Dan kalau itu jadi standarnya, pasti baik untuk dunianya, pasti Pak. Tapi beda kalau standarnya kebaikan manusia, belum tentu. Makanya kebaikan itu untuk akhirat. Ya, karena kalau kebaikan akhirat berarti standarnya syariat, ya kan? Kalau standarnya syariat, ya jangankan yang wajib, yang sunnah saja pasti itu akan berdampak kebaikan dunia dan akhirat. Coba ada enggak ya yang dulu awal-awal Rasulullah mensunahkan kepada kita kalau makan dengan duduk, kalau minum dengan duduk. Kita enggak kepikiran Allah yang mbok ora apa-apa, maem ya karo ngadeg ya. Sambil berdiri bahkan sambil berjalan bisa jadi kan seperti itu. Sing penting kan pangananku mlebu perut. Ya, kan begitu. Itu kalau tidak mikir sunnah ya. Makanya tadi, tapi setelah sekarang zaman modern diteliti ternyata itu juga memberi pengaruh kebaikan dan kesehatan untuk badan kita. Berarti kan untuk dunia kita. Ya, nah ini banyak sekali Bu sekarang sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul terbukti bahwasannya ini tidak hanya kebaikan dari sisi akhirat, tapi dunianya ikut. Kenapa? Apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari wahyu. Dan kalau wahyu berarti dari siapa? Allah. Dan Allah yang ciptakan kita sehingga tahu persis kebaikan-kebaikan yang yang bermanfaat untuk seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan dunia kita. Maka ibu-ibu hari ini ya kita harus belajar, mendidik diri untuk melakukan ya kegiatan dunia tapi berpikiran akhirat. Ya, harus seperti itu. Seperti tadi yang diajarkan salafus sholeh ya. Salafus sholeh itu saking berlomba-lombanya untuk akhiratnya sehingga dia kelihatannya mengerjakan pekerjaan dunia, kebutuhan dunia, tapi akhiratnya selalu dia bawa sehingga apa? Dia tidak akan pernah berbuat dolim ya, karena takut kepada Allah. Jangan kebalik Bu. Hari ini banyak yang kebalik ya. Jangankan melakukan kegiatan dunia ya, melakukan kegiatan akhirat yang biasa kita sebut dengan ibadah. Dohirnya ibadah nih tapi pikirannya kemana Bu? Dunia ya, pikirannya dunia. Nah hari ini kita seperti itu. Maka tadi saya sampaikan kita latih mulai hari ini. Jangan ketika sholat malah mikire ya duitku sing hilang. Lagi ruku mikire aduh bariki terus aku nyetrika kayak diam. Akhirnya apa? Ya sholatnya hambar ya. Sholatnya hambar. Seakan-akan sholat itu cuma gerakan badan dan gerakan lisan membaca ya.
apa yang dikaifiahkan, apa yang dituntunkan Rasulullah dari bacaan sholat. Jadi tidak ada rohnya. Ini jangan sampai kita paksakan, Bu, kita paksakan ya. Di setiap kegiatan masukkan akhirat di pikiran kita, supaya apa? Kita tidak menjadi manusia yang merugi. Kata Allah ya, di dalam surat yang pasti sudah hafal semua. Nah, wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah sampai dengan waktu? Karena sejatinya kita semua itu hanyalah kumpulan waktu. Coba Ibu pikirkan, hari ini kita sudah sampai ke jam 10, jam 11. Nanti sebentar lagi tahu-tahu asar, ya. Tidak lama kemudian maghrib, terus isya, udah tidur lagi, ya. Tidur rumangsane nembe turu kok ngerti-ngerti wis jam 3, ya kan? Harus bangun lagi terus subuh. Kita itu setiap hari cuma berkisarnya putaran waktu itu. Makanya sejatinya kita ini hanya adalah kumpulan waktu. Oleh karena itu ini harus kita ya tata waktu yang menjadi ya modal utama kita. Upayakan jangan sampai ya kata yang kedua, ayat yang kedua, innal insana lafi khusri, sesungguhnya semua manusia, kata Allah, lafi, ada kata penyangatan di situ ya, sungguh di dalam kerugian. Nah, jadi semua manusia itu rugi. Ketika apa? Ketika dia tidak kemudian ya menempatkan dirinya di kondisi yang ketiga. Ayat ketiganya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi tidak cukup beriman, tapi harus beramal soleh ya. Dan amal soleh tidak mudah ya Bu ya, tidak mudah. Karena apa? Harus memenuhi 2 kriterianya, ikhlas. Nah, ikhlas ini ya angel ya, angel. Dan yang kedua apa? Ya, sesuai tuntunan. Nah, sesuai tuntunan harus apa? Harus ngaji. Kalau tidak ngaji, tidak akan kita masuk ya ke dalam wilayah amal soleh. Bisa jadi amalnya sakarepe dhewe. Ya, pekerjaan sakarepe dhewe, alah ora usah rekoso. Ya, badak ngaji ngopo ngono. Wis penak wis ora ngaji ning omah. Malah orang ngerti, malah penak. Nek ngaji malah umat. Iya kan? Malah apa-apa dilarang, ora entuk iki, ora entuk. Ya saiki iso ngomong ngono. Sumber ya rasakno. Engko awake dhewe ya, engko awake dhewe sing ngaji iki ya nanti kalau sudah dikubur ya, sudah di alam barzakh, ini sudah mulai merasakan hasil ngaji kita ya. Mereka yang tidak ngaji katanya ngaji malah ngriwu-ngriwi ya, angel-ngangeli ya. Karena apa? Nantinya jadi tahu yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, kan begitu ya. Nanti tinggal kita, Bu, dek ben tak ngaji jadi ini malah ya wega ya, kondak ngriwui saiki jenengan rasakno. Padahal ya hidup sekarang itu bukan hidup yang sebenarnya. Hidup eto-etoan dulu. Awake dhewe iki lagi jadi pemain sandiwara yo ya. Awake dhewe iki artis semua loh iki. Artis. Jadi ya ora kalah karo artis ning film. Malah justru ini artis yang sebenarnya. Karena apa? Sutradaranya Allah. Sutradaranya Allah. Yang bikin skenario kan Allah. Kita pemainnya. Iya, perannya apa perannya? Ayo, perannya apa? Pertama, jadi hamba Allah. Itu.
Ya, kemudian yang kedua, peran kedua, umat Muhammad. Iya, hamba Allah, karena hamba Allah belum tentu masuk ke dalam umat Muhammad. Ya, orang Nasrani juga hamba Allah, ya kan? Orang Yahudi juga hamba Allah, tidak masuk ke dalam umat Muhammad. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam umat Muhammad. Coba bayangkan kalau kita di luar sana, apa orang kosong, iya kan? Ya, alhamdulillah Allah takdirkan jadi umat Muhammad. Maka ini jangan disia-siakan. Ya, ini bagian dari nikmat. Ya, nikmat. Ya. Makanya kalau ada sunnah-sunnah Rasul, hidupkan. Ya, kita berupaya untuk ittiba Rasul dari bangun tidur sampai tidur lagi, meskipun hal-hal kecil. Salah satu contohnya, ya, pakai baju, lepas baju, bercermin, makan, minum, ke toilet, itu berapa kali kita sehari lakukan, iya kan? Dan itu ada kebaikan-kebaikan untuk bekal kita untuk kehidupan yang sebenarnya setelah wafat. Jadi jangan sampai, ya, kita tidak melaksanakan sunnah, karena tadi bertebaran di kehidupan harian kita. Jadi salah kalau kita mengatakan wangel golek sangu nganggo surga ki angel. Kata siapa? Ya, yang sulit itu, yang angel itu atine. Iya, bukan bekalnya tersebar di seluruh kegiatan harian kita, tapi hati kita yang sulit, hati kita yang masih keras. Ya, maka dengan pengajian seperti ini, salah satu, ya, keutamaannya adalah supaya melembutkan hati. Ya, di dalam, ya, lagu itu, ya, ada 5 tombol akhir. Ya. Apa pertama? Maca Quran sak maknane, bukan maca Quran tok loh ya. Sak maknane berarti di situ ada ilmu. Ya. Kira-kira jenengan maca Qurane sak maknane napa mboten? Nah, ini kalau yang sak maknane itu insya Allah hatinya makin lama makin lembut. Tapi nek maca Qur'annya cuma maca tok balapan khatam, wis engko rugi. Karena apa? Kok aku tak ngomong, kok nek sekarang kan ngomong karo kancane kowe khatam dulu. Aku wis mau beli khatam. Ini ya, ora usah diomongke nek khatam. Urusan itu adalah kita dengan Allah. Nanti setannya masuk. Apa maksudnya? Bangga, sum'ah, ya kan? Merasa aku kowe urung khatam, aku khatam. Udah, ya, hapus semua, ya, pahala baca Qur'annya habis. Coba, padahal khatam itu kan ya angel, ya kan? Dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pekerjaan berat. Dihapus gara-gara bangga diri. Ban kuwi ya ora dilem nesu. Entek-entekan ya. Makanya Bu, ya, baca Quran itu upayakan juga kita baca artinya ya Bu. Meskipun tadi Bu Yeni kalau baca sama artinya itu rampungnya kapan? Gak usah mikir rampungnya kapan. Ya. Kualitas iki tombo hati. Ya. Rapopo, ya. Setengah tahun ora apa-apa. Ya. Tapi kita dengan artinya, ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Habis baca Quran sak manane salat malam lakonono. Dan ini insya Allah ibu-ibu wanita Islam itu adalah ibu-ibu yang sudah menjadikan tradisi bangun malam, ya, sepertiga malam.
Ini bangun malamnya untuk sholat ya, jangan untuk pipis tok, lalu turu meneh ya. Ada masa di mana kita ya menghidupkan malam untuk kemudian bercinta dengan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ya wong kang soleh kumpulono. Nah ini soleh semua, solihah. Amin insya Allah ya. Maka ya dari pengajian satu ke pengajian lain, karena apa? Di situ berkumpul orang-orang yang baik. Ibu-ibu ya, hati-hati cari teman, karena teman itu sangat mewarnai kita, sangat memberikan pengaruh kepada kita ya. Kalau jenengan senengnya berteman dengan yang suka belanja, insya Allah jenengan ketularan seneng belanja. Ketularan ya. Nek koncone seneng piknik, insya Allah jenengan juga seneng piknik. Nah kalau temannya suka ngaji, insya Allah jenengan juga nanti senang ngaji ya. Nah kemudian yang keempatnya zikir malam ya. Udah keempat yang keempat puasa ya, buat tangmiro ingkang luwih ya. Dan insya Allah juga ini ibu-ibu ya, wanita Islam sudah terbiasa puasa sunnah. Minimal diajarkan oleh Rasulullah 1 bulan itu 3 hari ya. Tidak hanya harus ayyamul bid ya. Boleh puasa mutlak kapan saja. Yang penting 1 bulan 3 hari. Kenapa? Karena sekali puasa itu mendapat keutamaan seperti 10 hari puasa. Jadi kalau sebulan itu kita melazimi 3 hari puasa, berarti kita sudah sepanjang tahun puasa. Ya, Masya Allah ya, Rahman Rahimnya Allah ya. Apalagi kalau senang Senin Kamis, Yaumul Bid, meneh Daud Hujah. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir zikir malam perlama ya. Jadi ya zikir malam itu diperlama. Artinya kalau memang mampu bisa bangunnya itu sepertiga malam akhir, tapi yang awal ya, karena malam itu dibagi 3 ya, dari maghrib sampai subuh kurang lebih 10 jam ya, 10 jam. Ada awal malam berarti 3 jaman ya kan, tengah malam 3 jam. Kalau jam 6 tambah 3 jam 9 tambah 3 jam 11 ya. Taruh jam 1, dari jam 1 ini sudah masuk ke sepertiga akhir malam. Kenapa? Karena subuhnya sekitar jam setengah 5 ya. Jadi jam 1 Rasulullah itu mulai bangun itu dari sekitar jam setengah 12 atau jam 12 ya. Jam 11 sudah siap-siap Rasulullah bangun untuk sholat malam. Berhenti di mana? Jam 3 Rasulullah berhenti. Kalau awake dhewe padha karo Rasul ning jam 3 nembe tangi. Ya kalau Rasulullah itu jam 3 berhenti. Terus untuk tidur lagi kurang lebihnya sejaman. Setelah itu bangun lagi untuk sholat subuh. Nek awake dhewe aja tiru, Bu. Kayak gitu, bar itu terus tidur, ora iso sebentar. Karena apa? Nanti subuhnya malah telat ya. Kita harus pandai menempatkan mana yang diprioritaskan, mana yang ya bisa ditunda ya. Jangan ngepen ke sholat malam, sholat tahajud, tapi subuhnya telat ya, karena subuh itu wajib, sementara tahajud meskipun ini bagus tapi sunnah untuk kita. Untuk Rasul wajib loh, sholat tahajud itu untuk Rasul wajib ya. Umatnya itu tidak diberikan ya keberatan dalam beribadah, kemudian sholat tahajud ini dihukumi sunnah ya. Ibu itu sedikit
sedikit nih setengah jam. Ya, ini penyemangat ya Bu. Ini juga penting karena kita kalau tidak disemangati seringkali tidur terus orang bangun-bangun. Iya, betul. Orang disemangati ngantuk ya Bu. Ya, kita lanjutkan kajian fikih kita yang masih membahas tentang ya hal-hal yang hal-hal seputar hukum wanita pergi ke masjid ya. Dulu kita sudah pertama tidak memakai minyak wangi dan pakaian yang indah yang berpotensi menimbulkan fitnah ya. Ojo daster ya. Oh ya, daster jangan pakai tidur ya Bu. Daster bakti turu langsung dipakai untuk sholat, jangan ya. Karena apa? Ya kadang-kadang kita itu sholat tidak memikirkan pakaian kita. Jangan. Kita itu sholat menghadap Allah ya. Kalau itu pakaian dipakai untuk tidur, apalagi tidurnya tidur malam, bukankah durasi tidur malam itu panjang ya? Ini bisa jadi juga baunya sudah tidak enak. Tapi kan Allah kan tidak membau, tapi ini bagian dari ya adab ya. Jadi kalau bisa ya ganti bajunya, jangan pakai baju yang dipakai tidur. Ya dasternya Ibu sih pakai Bu. Ya, karena kita tuh lebih nyaman pakai daster ya. Ya apalagi sekarang kayak gini juga daster loh. Karena kan lurus terus. Ya. Cuma nek daster mungkin dari kain atau bahan yang tipis, lebih tipis dan nyaman ya. Nah itu boleh ya pakai daster, nggak apa-apa ya. Dengan catatan tadi ya menutup aurat, kemudian juga tidak yang dipakai tidur ya. Jadi tetap ada di situ pakaian khusus untuk sholat. Jadi kalau mau sholat ganti baju yang itu. Nah itu bisa dipakai 2 atau 3 hari nggak masalah, karena kan dipakainya untuk sholat aja. Ya, jadi seperti itu ya. Meskipun tadi tidak pakai pakaian yang paling indah, bukan berarti kita tidak memenuhi adab ya. Jangan kemudian ngoprot dan bau. Apalagi kalau kita mau sholat berjamaah. Ojo ngambon-ngamboni koncone. Ya, kalau bisa mandi dulu. Tapi kalau mandi dulu Ibu, karena kita sudah manula juga hati-hati. Jangan begitu bangun tidur langsung mandi air dingin. Jangan, bahaya. Ya. Jadi ditunggu dulu sebentar, kurang lebih mungkin 15 menit atau setengah jam dengan kegiatan-kegiatan yang kecil dulu, ya, ringan, baru kemudian mandi. Ya, karena nanti kelihatannya ya gak masalah kok selama ini aku begitu. Iya, tapi ada di mana jenengan bisa pada akhirnya terkena stroke. Ya, banyak sekali ya para manula itu ketika di kamar mandi mengalami stroke ringan, jatuh ya kan, terus ternyata stroke ringan. Ya dari situ ya. Bisa juga mandi air terlalu panas ya atau terlalu dingin ya. Jadi kalau misalnya ya kamar mandinya pakai air panas dan dingin, ambil yang tengah-tengah, angkat kuku ya, suam kuku ya. Jadi seperti itu jauh lebih aman. Dan tadi biarkan ketika bangun tidur tubuh ini menyesuaikan dulu, karena kan pada saat tidur tubuh organ kita dalam kondisi istirahat ya. Biarkan bekerja dulu, jangan langsung begitu bangun langsung masuk kamar mandi, bahaya ya. Dengan sudah manula ini banyaknya Nah kemudian yang kedua, berzikir ketika keluar rumah, kemarin sudah juga dibahas. Yang ketiga, berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa ya. Kemudian yang keempat, berzikir saat masuk dan keluar dari masjid ya. Berdoa maksudnya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik
Kalau memang bisa ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitupun keluar. Jadi dengan sholawat ya. Nah kemudian yang kelima, kerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum engkau duduk. Ya, jadi sebelum duduk ya kita diminta untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Kemudian yang keenam, apabila iqamah telah dikumandangkan jangan mengerjakan sholat sunnah, karena tidak ada sholat sunnah saat iqamah dikumandangkan. Ya. Gimana? Nah, terlanjur kalau kita baru 1 rakaat batalkan dulu. Ya batalkan. Karena apa? Karena ini berpotensi jenengan rakaat keduanya ngebut. Iya kan? Ya. Ya, itu juga, itu salah satunya. Ya itu tadi. Kalau menyelesaikan pas itu apa tuh komatnya sudah selesai kan gitu. Apa itu koma? Terus kita itu kan kita ke masjid, kita rakaat kedua. Nanti biar selesai kita sudah selesai. Ya itu tadi, ya ngebut. Ya rakaat keduanya ngebut. Ya pastinya kemeruksung jenengan juga. Ya. Nah, yang keduanya tadi ya, nanti ini juga menyulitkan som. Karena kan kita kan lagi sholat, nggak mungkin kita terus kemudian geser-geser atau diminta geser oleh teman kita ya. Kemudian yang ketiganya ada kemungkinan tidak bisa takbiratul ihram bersama imam. Maka ikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak ada sholat sunnah ketika iqamah dikumandangkan, kecuali kalau tinggal menyelesaikan tahiyat ya, monggo ya. Karena kan tahiyat tidak terlalu lama ya dibacanya ya, segera salam. Jadi seperti itu, upayakan seperti itu saja ya. Kemudian yang ke-7, wanita segera meninggalkan tempat sesudah sholat. Ini ya dianjurkan, sangat dianjurkan ketika apa? Ketika ya tirai atau apa sutranya tidak kemudian sempurna, menutup antara shaf laki-laki dan shaf wanita. Maka begitu imam mengucap salam, kemudian kita ikuti ya mengucap salam, segera pulang. Jangan sampai menunggu bareng bapak-bapak bubaran. Kalau malah ngeri, ya boleh juga ya, dengan catatan tadi ya, tempatnya tidak kemudian terlihat oleh lalu lalang bapak-bapak. Dan mudah-mudahan ya masjid-masjid di tempat kita sutranya betul-betul aman, betul-betul sempurna ya. Jadi bisa tinggi ya, tinggi setinggi tubuh kita ya, bahkan melebihi ya, dan rapat ya. Kalau tadi ya sutranya cuma separuh badan, maka upayakan segera pulang ya, segera pulang ya. Nah kemudian kalau misalnya ada yang nyeletuk, bu mau foto yang nggak sholat ya, sholat jamaah pun udah mulai apa orang dikir sih, buat dikir sih. Nah itu ya, bisa jadi kan ada yang ngomong gitu ya. Nah itu sampaikan, aku dikirnya di rumah ya, dikirnya di rumah, karena di rumah juga punya hak untuk dipakai zikrullah ya, bisa dikir maupun sholat. Nah sekarang yang ke-8 Bu, hindari makan bawang merah dan makan bawang putih mentah dan makanan lain yang serupa dengan keduanya sebelum berangkat ke masjid. Kenapa kira-kira Bu? Bau. Nah, berarti dan makanan yang lainnya juga yang memiliki bau menyengat atau volatil ya, memiliki zat yang baunya menyengat ya. Sudah pernah sering saya singgung ya Bu ya, banyak diantaranya nangka ya, duren. Nah, jangan katakan nangka karo duren ki enak loh Bu, ini kuwi jarene sing doyan. Iya kan? Orang yang nggak suka duren ya,
Kadang-kadang ya orang yang nggak suka durian itu dibodoh-bodohin loh. Kalau yang suka durian, kowe kok orang doyan durian kok bodoh kowe. Durian kayak enak banget toh. Ya, jangan dibodoh-bodohin. Karena kan yang namanya kesukaan nggak bisa dipaksakan. Jangankan makannya, baunya saja kadang-kadang ada yang munek kok, ya pusing. Ya, nah ini. Ya. Jadi jangan kemudian ya teman kita yang mau jamaah bareng, wah aku bermaaf durian ibu. Enak loh, jangan. Apa mana pete jengkol. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan, ya. Nah, di sini dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih atau bawang bakung, maka jangan dia mendekati masjid kami. Ya. Kenapa? Karena para malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat anak keturunan Adam terganggu. Jadi malaikatnya mumet, mabuk, ya, mumet malaikatnya. Karena apa? Kan kita belajar kemarin, ketika kita berdiri untuk sholat, itu malaikat berada di belakang kita, ya kan? Hadisnya kan begitu, ya. Kemudian ngapain tuh malaikat? Malaikat memasukkan mulutnya ke dalam mulut kita, ya, sampai rongga mulut malaikat itu ada di rongga mulut kita. Untuk apa? Ngapain tuh malaikat? Ngelepok ke mulutnya, ke mulut kita. Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Saking semangatnya malaikat. Itu bisa bayangkan kalau kita habis makan pete, makan jengkol, muntah-muntah. Iya. Kita tidak merasa itu karena apa? Malaikat tidak pernah protes. Iya, karena malaikat tidak pernah protes. Iya, karena malaikat betul tidak pernah bangkang, samina wa atona, ya sudah, ya diterima. Makanya di sini dikatakan, ya, karena malaikat terganggu dengan sesuatu yang anak Adam juga terganggu, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan apabila bawang merah atau bawang putih itu sudah dimasak, maka tidak mengapa makan makanan yang ada bawang merah dan bawang putihnya. Ya, karena bawang merah dan bawang putih itu hampir di semua masakan kita ikut, ya kan? Tapi kan digongso, direbus gitu kan? Ya, enggak kemudian dimakan mentah. Ya, jadi yang tidak boleh adalah ketika dimakan mentah. Nah, kayak sate, betul ya. Sate itu ya jangan bawang merahnya terus ikut dimakan, sholat wajib, ya, mesake malaikat. Ya, kita bisa bayangkan. Terus kita juga terganggu juga tetap, ya, karena apa? Itu kan pengaruhnya masih terasa, Bu, ya. Pengaruhnya itu masih terasa. Pengaruh itu bahasa Indonesianya apa coba? Apa yang bisa? Nah, menyengat enggak? Ya, pengaruh itu. Ya, wis pokoknya pengaruh. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, jangan meludah di masjid. Ini juga bagian dari ya adab, ya. Kita tidak boleh meludah di masjid meskipun ludah tidak termasuk najis, ya. Yang sekarang nggak mungkin, Bu. Itu kalau yang meludah di masjid itu stres dia. Iya, bukan orang waras. Tapi dulu ya, pada zamannya Nabi itu sering terjadi. Kenapa? Karena masjidnya cuma sekedar tanah lapang, ya
yang berpasir, sehingga ketika orang meludah di masjid ini jadi biasa, nggak masalah ya. Terus kan hilang ya, artinya masuk ke tanah meresap ya. Kalau sekarang sudah keramik, karpet kok astagfirullah, stres bapak ibu stres. Nah iya, ya nggak mungkin ya. Tapi tadi ini kenapa ada? Karena dulu masjidnya seperti itu ya. Oleh karena itu ketika kita batuk, ketika kita flu, ada kemungkinan kok mengeluarkan ekskresi tubuh kita ya, kita bawa tisu ya, bawa tisu. Nah terus untuk apa tisu? Ya begini, keluarkan ya. Jangan ketika batuk keluar tuh dahak, mbok telan. Gila. Mergane tadi, lah aku lagi pas ning sofa kok wis arepan metu ya engko malah dinggoni wong. Jadine terus tak lek meneh wae, gila nih. Nah itu makanya ini betul ya. Ya, ibu-ibu ya, bawa tisu ya, bawa tisu. Kata Rasul, kalau saat itu kita tidak bawa tisu dan tidak ada ya barang untuk mengambil itu ya, dahak atau ingus, maka rukuh kita atau kerudung kita enggak najis ya, enggak najis itu ya, enggak najis ya. Hanya saja kalau pakai kerudung atau rukuh bar kuwi dicuci ya Bu, aja wis ben kon garing dhewe. Yang kadang-kadang tuh pilek Bu ya, yang sering tuh pilek ya, ketika wah lagi cumleng banget kan itu keluar sendiri tuh. Nah itu kan otomatis jadinya ini tuh ini meneh. Nah bar kuwi ya rukuhe ora dilipat, dicuci. Katanya ada orang Ustaz itu sudah batal, harus wudhu lagi keluar. Ya betapa sulitnya Bu. Ya betapa sulitnya kalau dalam kondisi seperti itu. Enggak membatalkan wudhu. Nanti kalau kayak gitu tanyakan dalilnya pundi ya. Dalilnya mana? Sependek pengetahuan saya itu keluar ingus, keluar dahak itu tidak membatalkan wudhu kecuali keluar angin. Itu saja keluar anginnya lewat tubuh. Ya, jadi nggak boleh. Ya, enggak Bu. Kalau memang tadi, kalau itu untuk yang ragu, kalau memang kita tadi ya merasa betul-betul keluar angin, ya ngentut, meskipun tidak bau dan tidak bunyi, ya tetap batal. Ya kecuali kita ragu nih, apakah ngentut atau enggak. Maka kata Rasulullah, kalau tidak ada bau dan tidak ada bunyi, teruskan, abaikan, karena itu bagian dari ya setan. Tapi kalau kita makbes, orang mampu, nih makbes, kerosot ya, ya kan karena tidak bunyi, jadi makbes ya. Nah ya itu jangan diteruskan sholatnya, karena kita sudah merasa yakin kalau itu keluar angin, meskipun tidak bau dan tidak ya bunyi ya. Jadi jangan ya terasa jangan diumpetin jarene Rasul hadisnya tidak bau dan tidak bunyi berarti bablas wae lah wong aku krasa ya iki orang mampu kok orang muni dok. Nah ya jangan. Itu mereka yang ragu-ragu. Apabila kalian ragu-ragu apakah kentut atau tidak, maka kalau tidak ada bau dan tidak ada bunyi, lanjutkan ya, abaikan. Lanjutkan sholatnya karena ini bagian ya kalau terasa ya jangan wih jenenge ya nekat. Kalau ngantuk tidur
tidur Bu, tidur dulu, batalkan. Karena nggak boleh sholat ngantuk. Nah itu tadi, ya kata Rasulullah, kalau kamu ngantuk tidur dulu, ya jangan dipaksakan, tidur dulu. Ya, gimana? Iya, nah itu jangan dipaksakan karena bisa jadi jenengan itu ya, apanya? Kalau sholat ngantuk juga kan. Ya kalau ngantuknya ngantuk cuma makler itu enggak apa-apa. Tapi kalau ngantuknya sampai ya tidur dulu, batalkan, ya batal. Makanya tadi ya, sejatinya begini ya Bu ya, Islam itu tidak memberatkan ya. Sampai kepada ibadah pun kita tidak boleh berlebihan, sekemampuan saja ya. Ya dulu itu zaman dulu ketika bulan Ramadan ya, istri-istri Rasulullah kan iktikaf toh. Nah, salah satunya adalah ya, kalau tidak salah Zainab atau Hafsah, Zainab ya, Zainab itu membikin tali dari sini tiang sini ke tiang berikutnya. Nah terus siang hari ini Rasulullah tahu ini apa ini ya, kok ada tali kayak gini. Nah terus sahabat mengatakan itu pekerjaan istrimu Rasul. Nah ngapain? Untuk apa ini? Untuk ketika dia dalam kondisi capek sholat malam dia bersandar. Nah gue sandaran, kata Rasulullah, lepaskan ya. Islam tidak mengajarkan berlebihan meskipun di dalam ibadah. Kalau dia capek istirahat, kalau dia ngantuk tidur. Nah kalau tadi ya di Mekah terus kemudian ya sholat malamnya ngantuk sambil tidur ngene-ngene, wis jenengan batalke lungguh atau minggir turu sih. Karena apa? Bisa jadi secara dohir kita ikut sholat, tapi di mata Allah tidak dianggap sholat. Ya karena apa? Kita memaksakan diri di luar kekuatan kita. Ya akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang tumbang. Ya banyak loh ya. Kita memaksakan diri untuk bisa Ramadan sebulan penuh di Mekah Madinah. Tapi kita tidak memikirkan kondisi kekuatan fisik kita. Itu dolim. Iya, dolim. Karena apa? Badan punya hak. Di antaranya adalah istirahat. Nah, kekuatan kita diukur Bu, ya. Sehingga apa? Yang terjadi mereka pada sakit, satu persatu sakit. Nah kalau seperti itu kan nanti dolim. Ya dolim. Maka upayakan kalau memang pengen Ramadan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, siapkan fisik. Ya siapkan fisik. Kalau di sini saja, ya sejam orang kuat, ya kan ada kan di sini banyak taraweh 1 jam, ya, 1 jam satu juz semalam. Itu saja nggak kuat, lah kok pengen taraweh pindah di Masjidil Haram. Padahal untuk masuk ke masjid saja kita harus upayakan ya, kerja keras, menguras tenaga. Iya kan Bu? Udah hotelnya jauh, kenapa? Karena wae dhewe ronone modal ngirit. Iya kan? Sebulan di Ramadan di sana itu mahal. Jadi kalau kita hanya ukuran 40 juta 1 bulan, insya Allah ya hotelnya jauh, harus jalan ya. Sampai di sana mau masuk masjid dioprak-oprak karo askar, lewat kono tekanin kono ditutup meneh, lewat mendi meneh. Akhirnya durung sholat wis capek. Akhirnya begitu didirikan sholat
sudah entek tenagane karingan tuh. Coba kalau dia bisa sholat taraweh di rumahnya, di masjid dekat rumahnya, bisa jadi jauh lebih afdol daripada sholatnya di Mekah dan Madinah. Jenengan tidak boleh ya berbuat dolim. Maka jangan hanya kepengenan yang dikedepankan. Koncoku do makan. Masa orang makan? Mengejar pahala. Mengejar pahala itu ya lihat badan ya, karena iya betul. Tapi tadi pahala kan bukankah itu urusan Allah? Dan Allah itu senang ketika hambanya beribadah dengan berkualitas. Sholat malam nih ya, sholat malam 2 rakaat, cukup 2 rakaat loh Bu ya, plus mungkin witirnya 1 rakaat. Jauh lebih baik dan lebih aku cintai ketika 2 rakaat plus 1 witir ini berkualitas daripada sholat semalam suntuk hanya gerakan dohir. Terus piye kalau kayak gitu? Kan berarti kita tidak boleh buru hawa nafsu, harus dengan ilmu ya. Beribadah itu harus dengan ilmu, dan tadi Rasulullah tidak memaksakan ya, tidak memaksakan. Rasulullah ya malah justru yang melarang orang yang puasa setahun puasa. Ya, meskipun tadi Idul Adha berhenti, Idul Fitri berhenti, Tasyrik berhenti, ini kan dilarang puasa. Tapi dia yang lainnya puasa terus. Kata Rasulullah, ya, orang yang berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun tadi, itu hukumnya tidak sama dengan orang yang tidak berpuasa. Malah justru mereka yang berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka seakan-akan puasa setahun. Pilih endi jenengan? Ayo. Ya, jadi jangan di apa ya? Diukur dengan akal kita. Jangan ukurannya akal kita. Bagaimana Rasulullah menuntutkan, bagaimana Allah mensyariatkan, itu namanya cerdas. Jadi ibadah itu tidak boleh asal, harus cerdas. Yang keduanya tidak boleh berlebihan. La taghlu fi dinikum, itu di Al-Qur'an. Jangan kamu berlebih-lebihan fi dinikum, dalam agama kalian, dalam ibadah kalian. Kita nggak boleh ya berlebih-lebihan ibadah. Maka mengukur badan ya Bu, mengukur kekuatan. Kalau memang kita sudah tidak mampu sholat di Masjidil Haram, sudah sholat di masjid dekat rumah saja, jenengan berkualitas, insya Allah jauh lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjidil Haram. Nih sholatnya sambil ngantuk. Ya, jadi itu harus begitu, harus cerdas Bu. Ya meskipun memang ya kalau kita bisa di sana seperti itu luar biasa, ya luar biasa. Tapi ya tadi ya kita lihat ya, lihat kondisi kita, jadinya nanti nggak rampung lagi. Ya kita teruskan, tidak boleh meludah di masjid ya. Nah kemudian di sini dalilnya sabda Rasulullah SAW, meludah di masjid itu dosa, sedangkan penghapus dosanya adalah menimbun ludahnya. Jadi menghilangkan kotorannya ya, dan ini insya Allah tidak terjadi di zaman kita ya Bu ya. Nah yang ke-10, tidak boleh mencari barang hilang atau berjual beli di masjid. Nah ini juga tidak boleh ya. Nah, mengumumkan barang yang hilang bukan ketika kita ketinggalannya di masjid. Kalau ketinggalan sesuatu di masjid, ini boleh kita mencari Bu, karena jelas kita mengingat kayaknya ketinggalannya di masjid. Tapi kalau kemudian kita kehilangan uang, kehilangannya nggak tahu di mana, terus pas di masjid kemudian bilang sama marbotnya, Mas marbot, engkau nek bisa rampung sholat tulung umumke, motorku hilang. Tapi hilangnya tidak di masjid. Kalau sandal seringkali hilangnya di
boleh jenengan cari. Ya kalau diumumkan ya kalau ngunggur sandal ya boleh juga. Ojo malah justru nganggomik. Sandalnya Pak Anu hilang. Tolong kalau yang enggak usah lah ya kalau sandal. Oh ya boleh. Ini sih barang yang hilang kok. Ya, barang yang hilang. Kemudian juga berjualan di masjid. Nah, ini masalah berjualan di masjid ini banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan batasan masjid itu adalah bangunannya. Ya. Maka kalau di luar bangunan masjid maka diperbolehkan. Ada yang mengatakan ya termasuk halaman, termasuk parkiran, itu juga tetap tidak boleh untuk jualan katanya. Tapi ada juga malah justru seluruh tanah wakaf masjid itu tidak boleh untuk berjualan. Padahal jangan jauh-jauh, Masjid Fatimah itu bawahnya kan untuk jualan, untuk gedung pertemuan. Nah itu kan ya makanya tadi ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dan banyak juga loh ya masjid yang di atasnya masjid lantai 2-nya, tapi lantai 1-nya ini untuk koperasi, untuk disewa-sewakan kan banyak juga. Dan mereka disewa-sewakan artinya untuk jualan kan. Ya mengikuti yang boleh tadi. Iya tadi bangunan masjid yang dipakai untuk sujud. Masjid kan tempat sujud, musola tempat sholat. Nah itu ada yang mengatakan hanya bangunannya saja yang dibangun ya di daerah itu tidak untuk sujud, maka itu bukan termasuk masjid. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena ini perbedaan pendapat, monggo ya kembalikan kepada keyakinan kita. Nah kemudian yang ke-11, tidak boleh mengeraskan suara di masjid. Jangan guyon ya. Kemudian juga ya ada yang malah nyanyi-nyanyi di masjid. Nah, ini wallahu a'lam ini juga kadang-kadang ya sulit ya. Gimana? Ngobrol. Nah, ngobrol terus untuk pengajian. Nah, kalau untuk pengajian nggak apa-apa. Tidak kan terus pada ngobrol sebelum sampai kamu datang. Iya. Ngobrol dewe-dewe. Nah. Sampai kemudian masuk ini. Ya. Malah ya Allah. Jangan ya. Kalau kita sudah masuk masjid, niatkan zikrullah. Meskipun dalam rangka ngaji ya Bu. Jadi kalau sudah sampai di masjid, dimasuk ke dalam masjidnya, upayakan banyak zikir. Kalaupun mau ngobrol dalam arti watawasobil haq, watawasobisho, saling menasehati. Jangan ngobrolnya malah justru saling merasani. Ya kadang-kadang kan ibu-ibu kalau ketemu itu yang paling enak itu ya rasani. Iya jangan, karena masjid itu rumah Allah, tidak dibangun kecuali untuk zikrullah, mengingat Allah. Maka ketika masuk itu ada sholat tahiyatul masjid kan, untuk menghormati masjid. Rampung sholat ngenteni ustadz urung teko. Ya harusnya dikir itu malah cerita ngerasani ini keliru ya, jangan lakukan. Alhamdulillah ngaji kita tidak di masjid ya. Berarti boleh ngerasani ya Bu ya tetap aja tidak boleh ya. Tapi ya boleh ya, ngobrol boleh ya, tapi tidak boleh ngerasani. Ya ngobrolnya itu tadi watawasobil haq watawasobisho, silahkan di masjid juga nggak masalah. Karena sejatinya ngobrol itu tinggal bagaimana kita ya, bagaimana kita, dan itu ikatannya ke hati Bu. Ya. Orang yang hatinya bersih, setiap perkataannya ini mengandung hikmah, ya kan? Ya, bukan kemudian terus ngobrolnya ngalor ngidul, ngerasani tonggone, ngerasani koncone, sampai ngerasani bojone. Bahaya banget nih ya.
Kadang-kadang begitu kita tuh. Alhamdulillah kita ngaji, tentu saja kita berupaya minta ya kepada Allah untuk melembutkan hati kita, tidak melakukan seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, tidak masalah makan, minum dan tidur di masjid, asalkan menjaga kebersihan dan aman dari fitnah. Kalau jenengan di masjid, di situ ada acara, kemudian ada acara makan-makannya, ya meskipun ini dibolehkan, sebaiknya kalau masih bisa diatur, jangan di ruangan utamanya, ya. Ada serambi kan, ya ada teras. Kalau masih bisa makan minumnya di teras. Tapi kalau tidak bisa, boleh nggak? Boleh, dengan catatan menjaga kebersihan, ya menjaga kebersihan. Kemudian tidur di masjid juga boleh, dengan catatan juga sama, ya menjaga kebersihan. Kemudian kalau perempuan hati-hati, karena perempuan itu seluruh tubuhnya aurat, ya hati-hati. Orang tidur itu dalam kondisi tidak sadar. Kalau kebiasaan tidurnya nongkrong, insya Allah di awal lurus jadi nongkrong. Nah ketika coba bayangkan kalau kita nongkrong begini kaki kita, kira-kira iki bagian tengah, bagian tengah emlowo. Ini jangan sampai terjadi, ya. Dia tanpa sadar kan, ya. Kitanya nggak ngerti, walah lah kancane dhewe sing nonton, masya Allah, ya bati, iso nyawang, jangan ya. Ya kalau memang tadi kita punya kebiasaan ya tidur seperti itu, upayakan kalau sampai ada masa di mana nanti bisa-bisa loh sampai malam, iki aku ngantuk biasanya aku glosor. Kalau sudah seperti itu berarti dijaga, ya dijaga. Kalau tidurnya di tempat umum, bukankah masjid tempat yang umum ya? Tidak, eksklusif. Ya kecuali masjid DW dikunci kabeh. Monggo itu saja ya. Ya namanya masjid biasanya juga nggak boleh dikunci rapat itu ya, karena masjid itu milik umat. Ya ibu-ibu, di sini ada catatan sedikit ya. Disunahkan bagi imam untuk menjaga keadaan kaum wanita pada saat sholat berjamaah. Ya. Ketika mereka mengerjakan sholat di belakangnya, sebagaimana dalilnya dari Abu Qatadah. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku hendak berdiri mengerjakan sholat dan ingin memperpanjang bacaan, tetapi aku mendengar suara tangis bayi. Ya ada seorang ibu bawa bayi. Kalau bawa bayi itu kira-kira seorang bapak apa seorang ibu? Kalau bapak kok ya rada angel ya. Ya nanti kalau pengen mimi gimana ayo? Kan ini bayi. Maka kata Rasulullah, aku memperpendek sholatku karena khawatir akan membuat ibunya susah. Ini loh ya, kebijaksanaan dan kelembutan hati Rasulullah demikian menyentuh. Nah, maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu didapuk jadi imam, upayakan jangan terlalu panjang suratnya. Jangan malah mumpung aku sih jadi imam, ben ngerti kabeh, aku hafal an-nabah. Rakaat pertama an-nabah, rakaat kedua an-nazi'at. Masya Allah, mate jaki-jaki rasa dari imam malah busuk. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Alhamdulillah ya, adab-adab atau hukum wanita pergi ke masjid selesai ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian ya pengamalan kita saat kita hendak berjamaah bersama kaum kita di masjid dekat rumah kita ya. Ya, terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan mohon maaf juga tidak dibuka sesi tanya jawab. Pergane wis awan. Ya,
Kita tutup ya. Saya tutup nanti biar kita kan tutup ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.